Pernah nggak sih kepikiran kenapa ya nenek kita dulu tuh sering banget ngelarang ini itu, tapi alasannya nggak pernah jelas? Atau kenapa ada ritual-ritual kecil yang kayaknya udah jadi bagian hidup kita aja gitu? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar misteri di baliknya. Coba deh inget-inget, pernah nggak kamu ngelakuin tradisi keluarga, terus pas nanya, kenapa harus gini? Jawabannya cuma, udah, pokoknya dari dulu juga begini. Mungkin ya, kebiasaan kecil yang kita anggap sepele itu, tanpa sadar punya makna yang jauh lebih dalam loh, bahkan mungkin sedikit magis. Ya, bisa sesederhana berdoa sebelum makan, atau mungkin kamu punya gelang keberuntungan yang wajib dipakai pas ujian. Di tempat lain, ada yang percaya banget sama mata jahat, yang katanya bisa bikin sial. Atau tradisi selamatan pas pindah ke rumah baru. Nah, tanpa kita sadar, semua praktik kuno ini tuh sebetulnya masih hidup banget di sekitar kita, bahkan di zaman modern kayak sekarang. Dan ternyata nih, semua ritual kecil yang kelihatannya sepele ini punya nama dan sejarahnya sendiri loh. Selamat datang di dunia agama rakyat, sebuah kepercayaan yang seolah tersembunyi, padahal sebenarnya ada di depan mata kita. Jadi apa sih sebenarnya agama rakyat itu? Gampangnya gini deh, ini tuh perpaduan unik antara tradisi lokal dengan ajaran agama-agama besar. Bayangin aja kayak resep masakan warisan keluarga. Resep dasarnya mungkin sama kayak punya orang lain, tapi keluarga kamu pasti punya bumbu rahasia yang bikin rasanya beda dan spesial. Nah, itulah agama rakyat. Iya, ini adalah keyakinan yang mungkin nggak akan kamu temukan di dalam kitab suci. Kenapa? Karena warisannya itu bukan lewat tulisan, tapi lewat cerita dari mulut ke mulut, dari kakek nenek ke orang tua kita, terus ke kita. Oke, tapi gimana cara kerjanya? Apa sih logika di balik kepercayaan yang kadang-kadang kedengarannya nggak masuk akal ini? Nah, inti dari sebagian besar praktik ini adalah sebuah konsep kuno yang namanya sihir simpatik. Wih, namanya keren ya. Tapi percaya deh, idenya itu sebetulnya sederhana banget dan mungkin kamu juga pernah kepikiran loh. Jadi, ada dua aturan mainnya. Pertama, yang mirip akan mempengaruhi yang mirip. Contohnya, gampangnya boneka voodoo yang dibuat mirip seseorang. Prinsip kedua, kontak menciptakan koneksi. Artinya, benda-benda yang pernah bersentuhan itu bakal terus terhubung. Misalnya, nyimpen sahlai rambut dari orang yang kamu suka. Nah, dua prinsip ini nih yang jadi mesinnya banyak ritual di seluruh dunia. Contoh paling populernya apa? Astrologi. Iya, zodiak. Gagasan bahwa pergerakan planet dan bintang yang jaraknya jutaan kilometer jauhnya itu, entah gimana, bisa nentuin sifat dan nasib kita di bumi. Ini contoh sempurna dari prinsip yang mirip memengaruhi yang mirip. Dunia bintang yang gede di atas sana dianggap mirip dan terhubung sama dunia kecil di dalam diri kita masing-masing. Sekarang, yuk kita lihat skalanya. Karena ini bukan cuma soal kepercayaan di desa-desa terpencil loh. Fenomena ini ada di seluruh dunia. Dan angkanya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Kemarin sore saya mencoba resep baru untuk makan malam. Rasanya lumayan enak, meskipun tampilannya agak berantakan, tapi semua orang di rumah menyukainya sekali. 10%. Yap, 10% dari seluruh populasi dunia itu mempraktikkan salah satu bentuk agama rakyat. Mungkin kedengarannya kecil ya, tapi coba bayangin, jumlah ini tuh lebih banyak dari gabungan semua penganut Buddha dan Yudaisme di seluruh planet. Ini bukan lagi fenomena pinggiran, ini kekuatan spiritual yang masif. Faktanya, kalau kita anggap semua penganut agama rakyat ini sebagai satu kelompok, mereka adalah kelompok spiritual terbesar ketiga di dunia loh, posisinya tepat di bawah Kristen dan Islam. Sebuah kekuatan raksasa yang tersembunyi, yang ikut ngebentuk cara miliaran orang melihat dunia. Nah, ini nih mungkin bagian yang paling menarik. Kepercayaan-kepercayaan kuno ini tuh gak berdiri sendiri. Mereka justru menyatu, nyampur dengan mulus ke dalam agama-agama besar yang kita kenal. Kayak gula yang larut di dalam teh gitu. Dan kuncinya tuh di sini, banyak penganutnya bahkan nggak sadar kalau kepercayaan mereka itu beda dari ajaran resmi agamanya. Bagi mereka, percaya sama jimat keberuntungan sambil tetap rajin ibadah itu ya wajar-wajar aja. Batasan antara ajaran resmi sama tradisi lokal jadi ngeblur banget. Oke, kita ambil satu contoh ya. Dalam ajaran resmi Misa Katolik, roti dan anggur itu kan simbol pengorbanan. Tapi, kalau kita lihat dari kacamata sihir simpatik, ritual yang sama bisa dianggap sebagai cara buat menyerap kekuatan ilahi langsung ke dalam tubuh. Satu ritual, tapi punya dua makna yang beda banget, dan keduanya bisa hidup berdampingan. Pernah lihat nggak? Ada kitab suci yang ditaruh di atas pintu buat nolak bala. Atau dengar soal ritual ruatan buat buang sial. Gimana dengan sesajen untuk menghormati leluhur? Atau mungkin kepercayaan soal mata jahat?
Nah, ini semua tuh bukti nyata gimana agama rakyat itu masih hidup dan bernapas banget di tengah-tengah kita. Pertanyaannya sekarang, di zaman serba sains dan teknologi ini, kok bisa kepercayaan yang umurnya ribuan tahun ini nggak hilang-hilang ya? Kenapa justru masih bertahan kuat banget? Jawabannya ternyata sangat manusiawi. Gini, di tengah dunia yang serba nggak pasti, mau itu soal rezeki, kesehatan, atau bahkan jodoh, praktek-praktek ini tuh nawarin sesuatu yang berharga banget, sedikit rasa kontrol dan harapan. Pada dasarnya, motivasinya itu praktis banget kok. Orang pengen sembuh kalau lagi sakit, pengen ngehindarin musibah, dan yang paling penting, mereka pengen ngerasa tenang pas lagi cemas. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar inilah yang jadi bahan bakar abadi yang bikin agama rakyat terus hidup sampai sekarang. Jadi, setelah kita kupas tuntas semuanya, coba deh sekarang perhatiin lagi dunia di sekitar kamu. Praktek-praktek mana aja yang sekarang kamu sadari, oh ternyata ini bagian dari warisan kuno itu ya. Mungkin dunia magis yang kita pikir udah hilang, sebenarnya nggak pernah pergi kemana-mana. Dia cuma ganti wujud aja.